Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khair fatihin. Mbak Septi dan semua kawan mujahidah cahayaku yang mulia, izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun lambat kita masih bisa memulai kegiatan kita. Semoga Allah ridhoi. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan materi yang diberikan saya, komitmen mukmin terhadap Al-Quran. Mbak, bila sebut mukmin maka mukminnya ikut ya. Kalau disebut Islam maka, kalau disebut Muslim maka muslimah ikut gitu ya. Jangan kok mukmin Ustaz, kan saya mukminah. Ya, kalau sebut laki-laki perempuan ikut ya. Disebut Muslim muslimah ikut ya. Jangan komplain ya. Nanti baru emak-emak suka komplain nih. Wah, emak-emak komplain. Ya, disebut mukmin insya Allah mukminah ikut ya, begitu. Baik, kita akan mencoba mengaji ini. Apa komitmen? Komitmen itu janji ya. Komitmen itu ya janji kita seorang mukmin terhadap Al-Quran apa saja. Maka janji kita, amanah kita kepada Al-Quran pertama adalah membacanya. Ya, sesuai dengan wahyu pertama turun, Iqra. Apa Iqra artinya? Bacalah. Ya. Ya. Kalau karena itu kepada Nabi Muhammad, Iqra artinya bacalah hai Muhammad. Kalau perempuan Iqra'i. Kalau perempuan Iqra'i namanya Bu ya. Karena domirnya anti. Kalau laki-laki Iqra. Perempuan Iqra'i gitu ya. Sama kalau Mbak bilang silakan masuk tafadhol, itu bagi laki-laki. Kalau perempuan tafadholi. Tafadholi ada ya-nya. Silakan saudari masuk tafadholi gitu ya. Ya. Nanti itu belajar bahasa Arab ya. Itu nanti insya Allah kita ketemu ya. Insya Allah di bulan April. Insya Allah. Jadi yang pertama adalah baca, membacanya. Iqra. Ya, Iqra. Bacalah Quran. Ya. Nah, disampaikan hadisnya perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran bagikan buah jeruk. Baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran bagikan kurma. Rasanya lezat namun tidak harum. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran bagikan bunga yang baunya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagikan buah handolah rasanya pahit dan tidak ada baunya. Kita mau di golongan mana nih Mbak E? Mujahidah. Golongan orang mukmin membaca Al-Quran ya. Yang pertama. Ya, pertama buah jeruk baunya harum rasa lezat ya. Suka jeruk ya, apalagi jeruk Hongkong bagus-bagus ya, manis-manis ya. Ya, dan orang ya. Dan kalau kita orang beriman tapi tidak membaca Quran seperti yang tidak membaca Quran seperti buah kurma. Rasanya doang enak tapi nggak ada harumnya, ya. Mudah-mudahan kita seperti buah jeruk ya. Itu hadis Nabi Abu Daud dan An-Nasai. Ini namanya mukharrij yang mengeluarkan hadis ya. Abu Daud Nasai itu masuk kutubus sittah, hadis-hadis yang sahih ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud nih ya, Imam Nasai, Imam Tirmizi, itu siapa lagi Imam, nah, itu di antara enam kutubus sittah. Yang nggak ada tuh Imam Samudra sama Imam Es Haripin. Ya, itu nggak sahih itu kalau Imam Es Haripin karena dia pendangdut ya. Ya. Dan, ya. Ama itu ama Mbak kalau di kampung kita namanya ama Imamuddin. Tapi belum tentu sahih dia Imamuddin. Ya. Kalau Rahimuddin ya setengah benar setengah belum kali ya. Aha, canda. Itu yang pertama ya, membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Nah ini saya sampaikan banyak nih karena kita banyakkan baca Al-Quran. Fakta ilmiah manfaat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Satu, sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Rasad di Mesir menunjukkan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran bisa menurunkan tingkat stres secara signifikan. Ya, stres ya.
Penelitian tersebut melibatkan subjek yang didengarkan bacaan Al-Quran dan hasilnya menunjukkan penurunan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres utama dalam tubuh. Nah, cahayaku boleh nih ada kan? Didengarkan ya, instrumen Al-Quran. Mau tidur, Quran. Tapi Mbak kan nggak enak kalau tidur kan ada majikannya takutnya non Muslim. Juga jangan sering pakai handset ya Mbak. Kata kurang bagus ya kalau pakai handset di telinga ya, ya kan? Iya karena jangan di telinga karena khawatir kecuali memang dibolehkan oleh majikannya. Kalau majikannya orangnya baik, boleh tuh Bang Mbak negosiasi apa manggilnya bos, ini saya bulan Quran, boleh nggak saya dengerin kitab suci saya gitu. Ya siapa tahu dengan begitu dia masuk Islam ya Mbak. Wah apa nih Mbak? Apa nih C? Ini C? Apa C? Ini kitab suci saya Mbak. Seperti dulu Mbak, Khalifah Umar kan mendengarkan bacaan surat Toha dari adiknya. Dia masuk Islam. Jadi mbak-mbak yang punya bos-bos yang baik, minta izin, boleh nggak saya dengerin Quran begitu. Siapa tahu dia senang ya, lalu pengen tahu tentang Al-Quran. Begitu ya Mbak? Iya, ya. Kalau bosnya agak susah ya jangan dulu pelan-pelan aja ya, pas keluar Quran. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Studi lain yang diterbitkan oleh Journal of Religion of Health menemukan bahwa praktik membaca dan mendengarkan Al-Quran ayat suci termasuk Al-Quran dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Tuh, insya Allah kita sering baca Quran ya, maka kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini banyak ya. Nanti Bu Septi bisa di-share kepada grup Cahayaku. Ini banyak tentang fakta ilmiah tentang membaca Al-Quran. Saya singkat saja karena banyak materinya ya. Ini baru membaca Al-Quran banyaknya Mbak, tinggal baca ini bahwa ini diakui ya di Iran pun sama tuh orang dengan Al-Quran tuh bagus ya. Mengurangi depresi juga orang yang baca Al-Quran. Ini banyak baca. Kalau Mbak belum begitu pede baca kan dengerin aja dengerin. Ya, mungkin surah Yasin, surah Juz Amma, surah Waqiah dengerin ya. Kalaupun kita belum begitu lancar, maka kita dengerin di mana kita boleh mendengarkan ya. Begitu ya. Ini ada sampai F saya tulis nih, fakta ilmiah tentang orang yang baca Quran. Termasuk ini yang Quran tidur mana di F nih. Yang sudah tidur baca Quran ya atau dengerin. Nah, tapi kalau memang di rumah bos, tanya boleh nggak bos saya dengerin Quran. Ini boleh juga nih Mbak nih yang F ini. Kalau majikannya maaf baik bilang bos nih saya bisa tidur kalau baca Quran apalagi bulan puasa boleh nggak saya pelan-pelan mungkin pelan-pelan begitu kan ya. Nah kalau boleh bagus nih siapa tahu dan begini ya mereka dapat hidayah Mbak pun nyaman tidurnya ya ini nama F nih nanti dibaca lagi ya. Saya langsung kepada poin yang selanjutnya yang H juga bagus nih ya endorfin nih merasa hormon ya. Yang sakit-sakit tuh baca Quran Mbak ya. Pegang dengan tangan kita ya mana yang sakit pegang baca Fatihah misalnya berulang-ulang yang kita hafal aja ya apa yang kurang sakit yang sakit kita pegang dengan tangan kita sambil kita baca Al-Quran ini diakui ini oleh ilmuwan ya. Nah, sampai HI ada tuh I juga pemulihan pasca operasi penyakit juga sampai J sampai K nih Mbak Mas bacanya sampai K nih ya. Fakta ilmu banyak sengaja supaya kita bisa baca lagi nanti para mujahidah cahayaku bisa pahami pelan-pelan diamalin mana dari A B C D A B C D E F J H I J K 11 Mbak 11 itu ya 11 fakta ilmiah tentang orang yang baca Quran itu positifnya luar biasa sampai 11 fakta ilmiah saya tulis saya rangkum ini tinggal nanti dibaca kembali ya. Langsung kepada apa komitmen kita yang kedua, mentadaburinya. Nah, ini yang perlu tambahan. Kalau baca itu ada 11 item. Saya lihat ya, di sini ada 11 item. Para mujahidah baca lagi mana yang mau diamalin dulu, buktiin. Begitu kira-kira. Buktiin nanti testimoni. Alhamdulillah saya dengerin Quran begini-begini ya. Testimoni begitu kira-kira ya. Begitu. Siapa tahu alhamdulillah saya dengerin Quran, bos saya senang bahkan pengen belajar Quran. Oh, subhanallah itu seperti Khalifah Umar ketika didengarkan bacaan Toha oleh adiknya Fatimah. Nah yang kedua ini Mbak yang kita perlu pahami. Tadabburnya tak cukup hanya dibaca. Nah sekarang nih di momentum nuzul Quran. Umat Islam juga wajib mentadaburi Al-Quran. Tadabbur artinya menghayati dan memahami setiap kandung Al-Quran.
Seorang muslim wajib mempelajari dan mentadabburi kandungan Al-Quran. Jadi menghayatinya apa gitu. Nanti kita kasih contoh sini, Bang nih. Nomor set ini. Nah, ini contoh. Contoh dalam tadabbur Quran nih, contohnya nih. Sebagaimana dijelaskan dalam ini tulisannya malah kok begini ya. Sebentar. Al-Baqarah 269. Ini tulisannya dia di saat saya kurang kelihatan. Al-Baqarah 226 sebentar, Mbak ya. Al-Baqarah 269. Di saya kurang jelas nih di mungkin Al-Baqarah 269. 69. Ya, 269. Ya. Nah, ini ayatnya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab, ya. Dialah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, ulul albab ini orang-orang yang bisa mentadabbur Quran. Oke. Selanjutnya, ini makna tadabbur ya. Nah, ini. Tadabbur artinya tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, ya. Masya Allah, nanti kita jelasin ya. Nah, tadabbur adalah upaya sungguh-sungguh untuk memahami setiap ayat Al-Quran, dibaca diiringi dengan kehadiran hati, ketundukan anggota tubuh, dan kesungguhan alias totalitas mengamalkan segenap Al-Quran kandungannya. Aktivitas tadabbur menurut Syekh Ahmad Isa Al-Masari dalam kitab At-Tibyan fi Tadabbur Quran harus meliputi aspek pratilawah, saat tilawah, dan pasca tilawah. Jadi sebelum baca kita wudhu dulu, sebelum baca kita siapin Quran, itu pratilawah tuh ya Mbak. Sebelum baca kita baca Fatihah dulu, semoga dengan apa yang saya baca saya bisa dapat hidayah begitu. Pas saat tilawah baca pelan-pelan, dihayati nggak buru-buru ya. Pasca tilawah lihat terjemahannya, apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran. Begitu ya gambarnya. Pratilawah wudhu dulu, menghadap kiblat kalau bisa, siapin Qur'annya atau HP-nya, baca pelan-pelan, saat tilawah hayati bacaannya, lihat terjemahannya, pasca tilawah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini. Nggak paham, tanya guru, ya. Nggak paham, WA saya. Nanti kita akan cari apa dalam tafsirnya ya. Begitu. Atau kalau langsung bisa langsung lihat tafsirnya. Tafsir Al-Baqarah ada banyak itu kita cek. Tapi kalau nggak paham tanya guru ya, supaya nanti tidak salah persepsi. Ya. Nah, ini penting nih. Imam Hasan Al-Basri kata, generasi umat sebelum kalian, yaitu para sahabat, memandang Al-Quran sebagai suatu cinta dari Rabbnya. Jadi suatu cinta, Mbak. Jadi kita baca Quran itu seakan-akan suatu cinta dari Allah. Saya membaca surat cinta dari Allah. Ya, gitu kan. Mereka mentadabburnya di malam hari dan mengamalkan di siang hari. Ikuti dari Al-Ghazali dalam Ihyanuddin, juz 3 halaman 498. Nah, kita sekarang ini tadabbur sore. Jadi Mbak besok bisa amalin ya atau lusa. Contoh, begitu ya. Oh, ini langsung ke 3. Oke, saya kasih contoh dulu. Contoh nih, apa? Surah apa Mbak? Yang gampang. Yang gampang misalnya surah At-Takatsur ya. At-Takatsur hafal nggak? Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Iya, artinya bermegah-megahan orang ya. Mencari dunia, bermegah-megahan ya. Ya apalagi dengan media teknologi, waduh, semua rumahnya di shoot ya, rumahnya semua nih megah ya. Artis di situ ya. Oh, kalau kita biasalah. Nah, kalau kita gimana megahannya? Kalau dulu kan tafsirnya kan tentang harta, uang. Kan dulu kan pakai dirham, ketahuan tuh uangnya ya. Satu kardus, satu karung, 5 karung ya, kelihatan. Kalau sekarang duitnya nggak ketahuan karena di bank ya, Mbak. Ya, dicek nggak kelihatan, beragam miskin, modal duitnya banyak gitu kan. Nah, sekarang bentuk yang real apa contohnya? Bermegah-megahan. Contoh biasanya perempuan nih baju banyak kan baju.
Tas, Hermes. Iya, Baju baju banyak. Wah, baju, kostum selawat, kostum nasyid, kostum jalan-jalan, kostum yang itu ya. Nah, gitu kan. Nah, di rumah kita, ya, istri saya aja banyak tuh bajunya. Ya, ya. Itu sedekahin tuh supaya nggak takabur, nggak numpuk harta. Maka baju yang kita punya yang udah nggak pakai kasih orang yang membutuhkan. Berarti itu dia ngamalin surat At-Takasur namanya. Tuh ya. Yang kedua apa? Apa kalau di rumah? Mungkin buku-buku. Ah, buku-buku banyak. Buku kita sekolah, kuliah, anak-anak kita daripada nggak dipakai itu pada pada lusuh, pada rusak, ya. Covernya rusak, ganti cover yang bagus, sedekahin ke perpustakaan. Itu namanya tidak menumpuk harta, ya. Begitu gambarnya. Mau lebaran, udah beli baju lebaran belum, Mbak? tidak beli baju, Ustaz. Nggak bisa, nggak muat di lemarinya ya? Iya, lemarinya kecil. Oh ya udah, berarti yang ada aja pakai ya. Itu bagus, berarti ngamalin surat takasur ya. Nah, di rumah udah beli apa? Berbagi, makin makan apa ya khas masing-masing wilayah itu ada. Itu namanya tadabbur Quran, ngamalin. Apalagi contohnya surah apa yang biasa apa kira-kira? Ayo coba, saya coba contohin. Apa? Contohnya apa nanti saya tadabburi. Mbak apa? Surah apa kira-kira? Yang Al-Buruj. biasa. Hah? Ngomong, Bu. Ayo Al-Buruj. surah Al-Buruj. Al-Buruj, Ustaz. Hah? Al-Buruj. 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 Bersama Yadul Buruj ya? Ngapalin. Ya, Al-Buruj sebentar. Izatil buruj. Surat Al-Buruj sebentar. Mbak tuh bisa lihat mungkin di Google itu kan surat Al-Buruj ya. Surat atau hikmah atau tadabbur surat Al-Buruj. Al-Buruj. Nah, itu muncul tuh Mbak. Di HP nanti muncul kan? Nanti Mbak muncul di HP tadabbur Al-Buruj. Apa itu maknanya? Apa kesimpulan maknanya? Sumpah Allah, ini langit dan gugusan hari kiamat. Kisah Ashabul Ukhdud, ancaman para penista, itu kan lama. Berarti kita hanya ambil hikmah kalau gitu. Janji orang beriman, nah itu yang janji orang beriman itu yang Mbak tekenin tuh dalam tadabbur Qur'annya. Karena kalau tadi Ashabul Ukhdud kan lama. Penindasan, lihat contoh ya, ancaman Allah laknat orang-orang yang jahanam kan belum. Berarti yang beriman apa tuh? Janji Allah di situ ya. Sungai-sungai ya. Berarti surga belum. Nah, itu berarti kita siapin tuh amal-amal itu untuk itu. Itu namanya tadabbur Quran, ya. Tadabbur Quran seperti itu contohnya ya. Jadi kesimpulan dari ayat tersebut kita lihat, kita bisa lihat di Google. Oh nih, kuasa Allah, janji surga, ya sabar. Nah, berarti sabar tuh diantaranya yang bisa kita ambil hikmah dari Al-Buruj ya. Kalau udah kan surga, neraka nanti belum kan. Berarti yang di dunia apa? Sabar Mbak, di antara tadabbur Quran Al-Buruj. Begitu Mbak caranya ya. Jadi kita amal, saya ngamalin soal buruj, sabar dulu nih, sabar. Sabar apa sabar? Banyak. Sabar karena sabar nikmat ya. Sabar menggunakan nikmat Allah, harus sabar. Sabar diuji. Sabar nggak Mbak? Diuji. Ustaz. Sabar ya, jangan langsung sepaneng. Ya, langsung gigi 4. Itu berarti nggak sabar. Jadi sabar diuji. Ya, sabar. Alhamdulillah saya dikatain ya. Berarti dosa saya diambil. Begitu sabar namanya ya. Jangan langsung. Siapa? Langsung gulung tangan. Siapa ngomongin saya? Nah, itu berarti nggak sabar. Salah, gulung mana? Mana orang yang menghina saya? Nggak gitu. Jadi ketika kita mungkin dikasih tahu, dinasihatin, ibda binasik ya. Sabar. Itu bagian daripada ngamalin al-buruj. Begitu ya. Sabar dalam apalah? Dalam banyak maksiat. Mungkin maaf di Hong Kong, aduh sabar ini you can see banyak ya paha kebuka-buka, banyak orang gini gitu ya sabar. Jadi kita nggak di kamu negeri orang nggak boleh kita juga sembarangan ngomong ya. Mentang-mentang dia kamu buka aurat neraka nggak bisa, harus sabar kita doain hadahullah, doain semoga dia dapat hidayah. Begitu kalau orang begitu. Ada orang mabuk, kita nggak boleh mabuk neraka, jangan, dia nggak, ya agamanya beda sama kita, dia nggak paham, doain
Ya Rabb, semoga dia mabuk, ya Allah, Allah kasih hidayah. Begitu namanya. Itu doa yang mustajab, karena kan dia nggak minta doain sama kita yang doain dia. Begitu ya Mbak maksudnya ya. Ya, Ustaz. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang nggak sesuai dengan kita sabar, kita doain dia. Walaupun dia mungkin melanggar syariat, melanggar agama, ya kita doain karena kita bukan guru dia, kita bukan orang tua dia, kita doain aja begitu. Itu minimal kita ada sabar, ya nggak nyuekin. Masa bodoh, jangan. Masa bodoh, buat dia sendiri, dia mabok kek, dia apa kek, masa bodoh. Bukan saya, jangan begitu. Itu namanya tidak agamis. Kalau kita orang sabar, didoain. Semoga dia dapat hidayah. Begitu. Itu namanya sabar. Dengan maksiat. Jadi bukan kita doain doa azab biar dikutuk, jangan. Biar tidak azab, jangan. Lawan dia orang sesat, diazab, bukan hak kita. Tugas kita adalah mendoakan. Itulah sabar dalam maksiat. Doain mereka yang maksiat, semoga Allah kasih hidayah. Oke, paham gitu? Insyaallah, Ustaz. Nah, begitu ya. Hal yang ketiga. Jadi tadabbur begitu Mbak. Jadi Mbak caranya pengen tadabbur, baca, searching aja. Tadabbur surah Fatihah, klik. Apa tuh poin-poinnya? Kalau poinnya surga neraka, berarti jangan dulu, kan belum mati kita. Udah mati belum nih? Belum. Belum. Cari tadabburnya yang bisa kita amalin di dunia. Ya, oh berarti sabar. Tadi kan di dunia bisa. Tadi kan Al-Buruj tuh, surga neraka kan belum mah. Ya, jangan diamalin dulu ya. Ngamalinnya sabar supaya dapat surga ya. Ya begitu. Caranya begitu Mbak tuh ngamalinnya tuh. Tadabbur surah An-Nas. Klik apa tuh yang muncul. Ya kalau munculnya masih lama dalam kubur, surga, neraka ya nggak amalin. Tapi amalin mana yang di dunianya apa kira-kira. Begitu klik satu ngamalin surah An-Nas. Satu berarti menjauhkan setan, jin, begitu kan. Begitu. Ya, kayak gitu caranya menghadap. Jadi kita list surah apa aja yang kita udah amalin ya. Jangan begitu insya Allah kita bisa orang yang digolongkan mentadabbur Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan coba ya. Ya, nanti. Saya minta nanti requestnya apa. Surah. Jadi karena kan Mbak kan lagi ngapal juga mungkin ya. Nanti minta Mbak Septi surah apa aja yang udah dihafal oleh grup Cahayaku. Nanti kirim ke saya akan coba resumekan tadabburnya ya. Oke Bu Septi, paham? Oke, insyaallah, Ustaz. Ya, oke, makasih. Baik, yang ketiga adalah mempelajari dan mengajarkannya. Ah, ini nih masuk Cahayaku nih ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang belum bisa belajar. Yang udah bisa mengajar. Jadi yang udah bisa jangan, oh jangan nama saya mah masih doib. Jangan begitu. Kalau udah bisa ajarin yang belum bisa. Jangan begitu, jangan nama saya mah belum hatam. Ya yang diajarkan yang sudah paham dulu Mbak. Ya, juz amat dulu. Jangan nama saya mah belum yang pokoknya kita ajarkan yang kita bisa. Yang belum bisa ya kita belajar lagi ya. Karena di sana kurang guru, jadi yang bisa mengajarkan yang bisa. Yang bisa ikhlas satu, amalin ikhlas satu. Yang bisa ikhlas dua, alam ikhlas dua. Yang bisa yasin, baca yasin. Yang bisa waqiah, ajarin waqiah. Begitu ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Oke. Janji Allah nih Mbak, dengerin. Hadisnya saya nggak tulis. Kata janji Rasulullah dalam hadis. Man alima bima ulima awrasallahu bima lam ya'lam. Itu kata Rasulullah. Man alima, siapa orang yang mengamalkan bima ulima, apa yang dia tahu, awrasallahu, maka Allah akan mewariskan bima lam ya'lam, apa yang dia nggak tahu. Tuh, jadi nggak ada orang ngamal ilmu habis ilmunya. Nggak ada Mbak. Jangan sama saya, ilmu saya habis, nggak boleh. Jangan, nanti Allah nambahin. Jangan pelit sama ilmu. Ya kan? Ada yang pelit ilmu nggak nih? Jangan pelit ya. Bismillah. Kalau bisa. Amalnya aja. Nih warning, nih ancaman dari Rasulullah. Man katama al ilmin. Siapa orang yang ngumpetin ilmu, yang pelit sama ilmu, pakatama uljima, maka dia lemparkan dia ke neraka. Biljami minan nar, dari neraka, dilempar ke neraka tuh orang yang pelit sama ilmu. Ya, jadi itu warning Rasulullah. Jadi kalau bisa sampaikan, kalau belum bisa sampaikan jujur belum bisa. Itu mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, yang keempat, nah ini mengamalkan tadi masuk tadabbur juga tuh ya, mengamalkan
Al-Quran. Yang selanjutnya, nah ini paham Quran ya. Ini terjemahannya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak menganut sesuatu pun agama yang benar hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan ingkar. Maka janganlah engkau bersedih terhadap kaum kafir. Ini bagaimana Rasulullah mengamalkan, begitu ya. Ini contoh mengamalkan nih, contoh ngamal ini. Surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu rabbi kafura. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah itu. Seperti poin kedua, ayat Al-Quran tentang hidup sederhana. Di atas lebih spesifik membahas kesederhanaan. Sederhana nih. Jadi ngamal ayat ini supaya nggak mubazir. Siapa yang buka puasa penuh piring-piringnya, rujak lain, gorengan lain, kue lain, nasi lain, sayur lain, apa 10 tuh piring buka puasa. Dimakan nggak semua kira-kira, Mbak? Perutnya nyambung nggak perutnya? Nggak nyambung ya. Jadi kalau buka puasa jangan semuanya dikeluarin, jangan semua dibeli ya. Lihat kondisi, kalau orang mungkin 10 ya berapa butuhnya, begitu ya. Karena kata Rasul, para mujahidah, perut itu ada 3 macam, Mbak. Sepertiganya buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Yang banyak makan, ngap-ngapan napasnya, betul nggak? Yang banyakan makan, susah sembahyang tarawihnya, ngos-ngosan, betul nggak? Ya, jadi saya sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas ya, Mbak. Ya, biar enak jalannya, biar enak tarawehnya, betul? Betul. Oke, ngamalin surah yang kedua, Al-Isra. Nah, ini ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Apa artinya? Janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang ke setinggi gunung. Nah, ini apa maksudnya ngamalinnya? Supaya nggak sombong ya, Mbak E. Nggak boleh sombong ya. Yang boleh sombong hanya Allah ya. Ya, ketika kesombongan, ya kalau sombong muncul istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, begitu. Jadi ngamalin kedua, sombong, nggak boleh sombong. Tadi ayat yang pertama tentang tidak boros, yang kedua tidak boleh sombong. Yang terakhir mengimaninya, iman kepada Allah, Rasulullah, iman ya dengan Quran ya. Ya, kalau iman, amalin atu-atu ya tadi yang saya sampaikan ya. Apa itu? Nggak boleh boros, mubazir. Yang kedua, nggak boleh sombong. Betul? Betul. Oke, selebihnya nanti saya minta surah apa yang dihafal, kirim ke saya, nanti saya akan pandu tadabbur Qur'annya dan pengamalannya. Mudah-mudahan bisa membantu para mujahidah dalam mengamalkan ayat-ayat yang dihafal agar bercahaya cahayakunya. Cahayaku. Masya Allah. Apalagi nih di Ramadan akhir ya, bercahaya cahayakunya, bercahaya para pengisinya, bercahaya guru-gurunya, bercahaya semuanya menembus aras sehingga doa kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang setelah terakhir, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Panjenengan tafadholi. Silakan. Atau menambahkan, silakan tafadholi. Sudah paham semua ya? Ada yang mau tanya, Ustaz. Ada yang mau tanya. Monggo silakan kalau yang ada mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini pengamalan pengalaman tadi. Saya bersama teman-teman tuh sholat asar tapi belum
waktunya belum azan. Ustaz. Gimana nih harus diganti? Diulang, Mbak. Diulang pelan-pelan. Gimana? Tadi tuh sholat asar tapi belum waktunya gitu. Kita nggak tahu kalau belum azan, tapi kita sudah sholat terus diganti gitu kan. Gimana Oh nih iya Ustaz iya ini? iya. Kalau kita salat belum waktunya, ya diulang lagi karena belum waktunya kan. Ya bagus diulang lagi karena ayatnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sembahyang itu ada waktu-waktunya ya. Ya, jadi kalau masih begitu Mbak? Betul begitu? Iya, Kak. Ya, jadi Terus kalau kita niatnya salat gimana? Hah? Niatnya tuh harus Niatnya niat ulang lagi diganti seperti apa? biasa adaan. Tadi dianggap nggak sah karena kan belum waktunya. Dan kita tahu kecuali kita sekarang ini sholat nih misalnya asar di Hong Kong jam 3:30 jam 4 misalnya ya. Kita tahu 3:30 kita udah sholat misalnya. Taunya besok. Besok baru tahu baru lihat nih oh kok beda masanya di Indonesia. Nah itu mungkin kodok namanya kalau belum tahu. Kalau ini karena langsung fauron adaan cash seperti biasa. Anggap tadi kita belum tahu. Sama hanya kalau sama Mbak, sama hanya kita sholat nih di cahayaku. Kiblatnya misalnya madhab sini, madhab apa kalau di Hong Kong madhab barat sama timur ya? Enggak, madhab kalau kita kan di Indonesia kan menghadap barat. Kalau di Hong Kong kalau Ka'bah madhab apa ya? Nggak tahu di HP soalnya. Di Oh, sini nggak tahu ya. Contoh. Ini kita misalnya saya di Indonesia lah gampang. Saya kan bertamu di rumah orang, nggak tahu kan ya kiblat mana. Ya, tak tahu kiblat saya bukan ke arah barat, tapi ke arah utara. Habis sembahyang, lalu saya tunjukin, kamu udah sholat belum? Udah, madhab mana? Madhab utara. Salah, madhab sana. Diulang juga, Mbak. Kalau masih ada waktunya. Gitu. Karena kan beda kan, itu syarat sahnya sebenarnya kan menghadap kiblat. Saja salat itu kan pertama ke kiblat, masuk waktu. Jadi kalau Mbak belum masuk waktu berarti belum sah. Kalau tahu ya. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Karena Mbak belum tahu, Mbak mau ngulang lagi nggak? Ya berarti adaan Mbak. Jelas begitu? Syukron, Mbak. Syukron. Jelas. Mas Syukri. Ustaz mau tanya Ji. tentang yang arah kiblat ya Ustaz. Misalkan arah kiblatnya itu kan agak ke kanan gitu, sedangkan teman kita itu ke kiri. Kalau misalnya kita gerakin badannya ke kanan itu boleh nggak Ustaz? Bukan gerakin, kita di depan mengarahkan. Gitu. Kita di belakangnya. Belakangnya. Di belakangnya Ustaz. Oh di belakang boleh. Kalau kita kan belakangnya makmum ya kita geser sambil bilang kalau kita nggak sembahyang ya kita ngomong maaf ya Mbak ke kanan dikit. Kalau kita nggak salat, kalau lagi salat ya kita gerakin tanpa ngomong. Iya begitu. Ya Ustaz. Iya. Karena kan menghadap kiblat kan syarat sahnya salat. Oke. Iya. Kalau belum tahu kan makanya dikasih tahu. Kalau kita lagi nggak salat kita ngomong madhab sana dikit Mbak ke kanan. Kalau kita lagi salat ya kita arahin dikit ke arah mana cocoknya pasnya. Ayah Dai, Ayah Maning, Saya mau bertanya. Ada yang tanya maning. Suci Maning. Enggak, saya orang Sunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, saya kan di rumah bos ya, di rumah bos itu kiblatnya itu nggak tahu kemana gitu. Terus kan tempatnya di sana nggak ada tempat, cuma kamar juga saya sholat itu cuma 0,5 meter gitu. Dan Iya. kiblatnya itu nggak tahu kemana arahnya gitu. Sah atau tidak sholat saya? Iya. Mbak sudah lihat pakai Google Map, pakai internet, pakai aplikasi kemana kiblatnya? Pernah, tapi gitulah kadang-kadang ke sana, kadang ke situ gitu. Oh iya. Kalau seperti Mbak kasusnya itu boleh. Seperti kita ditakwilkan seperti kita sholat di kendaraan. Ya, atau di pesawat kan mana-mana aja boleh kan? Iya, karena Mbak juga apalagi sangat kecil cuman setengah meter ya Mbak. Saya punya itu di kamar saya 0,5 meter itu tempat yang paling bersih di kamar saya. Kalau di sana ada bos, di sini ada bos, di kamar sana gak enak gitu. Cuma di kamar saya kan. Insya Allah begitu Mbak dikategorikan seperti di kendaraan kita boleh menghadap mana saja. Alhamdulillah Ustaz. Ayatnya begini, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana aja
Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Gitu kan. Kalau Alhamdulillah, kondisi Mbak Ustaz. ya. Ya, karena Iya. Mbak kondisinya kan nggak memungkinkan kan. Ya, Seperti ya, pesawat. benar. Ya kan, pesawat kita mau ke arah Papua kan ke sono. Ya kan. Sementara kita kiblat ke barat, masa kita menghadap kursi salatnya kan enggak gitu. Ya, sama dengan Mbak kasusnya ya. Karena kondisinya sempit, nggak memungkinkan, maka Mbak boleh kemana saja. Kecuali tadi di cahaya aku masih luas, itu harus menghadap kiblat ya. Kalau emang nggak ada, mana saja Allah Maha tahu. Ya, Mbak? Alhamdulillah, Ustaz. Ya, sama di kendaraan, di perahu, di kereta ya. Ya, kita mau kemana? Dari Jakarta mau ke Malang. Kan Malang kan ke arah timur. Kiblatnya Ya. ke barat. Masa kita menghadap kursi kasih minum? Allah Akbar. Oh, iya, Enggak kan? iya. Iya, karena saya kan ya nggak bilang nggak apa-apa, mana menghadap ke Malang, menghadap ke timur. Sholatnya gitu ya. Iya. Iya, begitu ya. Takwilnya begitu ya, Mbak. Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Iya, semangat, Mbak. Oke, lanjut. Siapa yang bertanya? Siti Maning. Ada Orang mana? katanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya juga mau tanya tentang sholat Ustaz. Sekarang Iya. saya masih baru 1,5 bulan ya. Iya. Saya sholat di atas ranjang Ustaz. Gak ada tempat Apa gimana? lagi. Sholat? Sholatnya di atas ranjang. Sholatnya di? Di atas ranjang. Oh, di ranjang. Terus kenapa? Dulunya di atas saya. Karena di bawah itu neneknya kencing gitu ya. Gak ada tempat sama sekali. Oh, nggak ada tempat. Ya boleh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa, Mbak kan darurat. Seperti orang yang sakit, duduk di ranjang. Allah Akbar. Begitu ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Ya, kalau Bisa Ustaz doakan ya Ustaz. iya begitu. Nggak apa, itu darurat, nggak masalah. Yang penting mau masih sholat. Karena sholat pertama kan berdiri. Nggak mampu duduk. Duduk. Nggak mampu berbaring. Nggak mampu dengan gerakan nggak mampu manggut-manggut. Oh, nggak manggut. Menggerakkan wajah. Nggak mampu dengan kedip mata. Allah Akbar. Subhanallah. Kalau nggak mampu, sholatin. Makasih Ustaz. Ya kalau ya mampu di atas ranjang, tapi karena nggak ada tempatnya Mbak boleh, nggak masalah. Yang penting Mbak masih sholat. Karena di bawah nggak ada tempatnya, ada nenek, ada bos ya. Mbak nggak apa sholat di ranjang sampai duduk boleh. Ya, yang penting sholat. Yang penting wudhu dulu ya. Iya Ustaz. Paham Mbak? Semangat ya Mbak. Salam Ustaz. Ya Doanya walaupun mudah-mudahan lebih. ya insya Allah Allah mata. Yang penting sholat ya, gerakannya benar ya. Udah bacaannya, yang penting Fatihahnya benar Mbak. Ingat nih, saya ulang lagi. Jadi yang penting yang diucapin itu ada 5. Pertama takbir, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Diucapin Fatihah. Ya. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat selawat. Yang kelima salam. Itu aja yang wajib, yang rukun. Yang lainnya itu sunnah. Ya, yang itu rukun kauli, rukun fi'li gerakan, ruku begitu ya, i'tidal, sujud itu rukun fi'li, gerakannya aja. Doanya itu sunnah, kalau mbak nggak keburu ya. Nah, begitu gerakannya. Yang 5 itu aja yang diucapin, rukun kauli. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Itu aja yang rukun kauli. Selebihnya gerakan. Ya, supaya tetap memudahkan. Yang penting mbak sholat, subhanallah. Di posisi yang sulit, masih mau sholat, alhamdulillah. Masih ada hidayah Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau sholat waktunya malam saja ada waktu, satu hari itu mau ngodok satu kali saja malam, itu bagaimana caranya Ustaz? Nggak ada waktu ya? Pagi nggak ada waktu ya? Insya Allah alam. Pagi nggak ada waktu, zuhur nggak ada waktu Mbak? Zuhur asar nggak ada waktu? Nggak ada Ustaz. Karena sibuk kerja ya? Malam sama subuh saja. Oh yaudah bismillah. Mbak yang nggak bisa langsung kodoin aja malamnya. Kodoi di waktu Isya itu. Iya, waktu di Isya. Misalnya zuhur, asar, maghrib. Ya, Oh, begitu. terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Jadi udah kalau kodo udah yang wajib aja Mbak. Fatihah yang wajib. Nggak usah surah. Biar Mbak bisa istirahat ya, gerakan atau duduk atau berdiri silakan Mbak. Kodonya tiap malam itu. Ya, karena kondisinya nggak memungkinkan kan. Zuhur asarnya. Yang penting masih bisa sholat ya. Bismillah.
Insya Allah Allah Maha tahu karena kondisinya tidak memungkinkan. Nah, Ya Mbak? Oke, insya Allah. Nah, saya pindah. Ayo Dei. Masih ada lagi yang mau bertanya, Bu? Ada lagi? Sudah, Mbak Eni. Oke, baik. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berkahi semuanya. Namun tetap tadi yang saya sampaikan diupayakan sholat ada waktu masing-masing ya, Johor jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Namun kalau memang nggak ada juga waktunya, nggak mungkin karena bosnya mungkin sangat apa, kita lakukan setelah itu bisa diqadha. Insya Allah Allah maafkan ya. Nanti sambil berdoa sama Allah biar bisa sholat awal waktu atau mungkin pas waktunya. Demikian kita tuh baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Coikin Ustaz. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di Hongkong, Ustaz. Insyaallah. Ahlan wa salam.